Jadi ilmunya Allah Ta'ala ini ilmu yang paling tinggi. Dan hebatnya Allah mau share ilmunya loh. Allah mau share ilmunya. Rahasia jagat raya itu Allah share. Makanya dikatakan Allah itu maha dermawan, maha pemurah. Rahasia jagat raya loh di share. PN, ambil. Nah, ambil. Nah, biar transformasi ilmunya ini benar, maka Allah kirimkan manusia pilihannya Allah Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul. Nabi dan rasul masa tugasnya ada akhirnya, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dilanjutkan apa? Dari nabi menuju kiamat itu dekat sebetulnya. Maka cukup ulama-ulama yang melanjutkan. Ulama ini dia apa? Dikasih warisan ilmu. Dikasih warisan ilmu dan dikasih download link. Jadi ulama itu nggak repot sebetulnya nggak repot. Kalau udah dapat kalau bahasa orang itu fatah, pembukaan, dibuka. Kalau sudah dibuka, diizinkan masuk. Setelah diizinkan masuk itu tinggal pencet linknya, selesai. Link tik, download gitu. Jadi gampang itu ilmu. Asal punya linknya. Maka ulama itu sibuk cari link sebetulnya. Berkunjung ke ulama yang lain tuh share-sharean. Kamu punya link apa? Ini, bahas ini. Aku punya link ini, bahas ini. Ini bahasanya biar paham pakai bahasa link ya. Kalau pakai bahasa malakut kan nggak mudeng jenengan. Yang ngomong aja nggak mudeng, apalagi yang denger. Nah, sama-sama nggak mudeng. Punya link. Warisan. Namanya warisan itu dari yang asli diturunkan 100% sama. Betul kan ya? Namanya juga warisan. Tapi karena yang warisi banyak, maka dibagi. Makanya kita disuruh husnudzon sama setiap ulama. Karena setiap ulama punya warisan tertentu dari Nabi Muhammad SAW. Punya warisan tertentu. Ambil tuh warisan-warisannya. Nah, kalau kita mau cari itu, hidup itu jadi gampang. Saya kasih contoh boleh? Ini ilmu paling gampang nih, mau ya? Ilmu paling gampang yang membuat hidup jadi gampang. Ini pemirsa di rumah, nanti Anda kalau lihat YouTube saya langsung ke bab yang ini saja. Awal tadi diloncati nggak apa-apa itu. Ya, pokil itu namanya. Curang ya, nggak apa-apa. Langsung ke bab ini. Kasih tahu enggak ya? Nah, boleh saya nanya? Jadi saya ngasih taunya lewat nanya. Yang bisa siapa? Yang bisa, yang mampu. Hanya Allah. Bukan Allah, hanya Allah. Jadi kalau kita bicara yang bisa, yang mampu, hanya Allah. Yang kuasa, hanya Allah. Hanya Allah. Coba diulangi bareng-bareng. Hanya Allah. Kalau sudah kita ngucap hanya Allah, berarti yang lain bisa enggak? Enggak bisa. Yang lain mampu enggak? Enggak mampu. Kecuali dibuat mampu oleh Allah. Dibuat bisa oleh Allah. Diberi kuasa oleh Allah. Paham semuanya itu? Oke, sekarang terapkan dalam hidup diri kita sendiri. Kamu bisa lulus enggak kuliah? Enggak bisa. Kamu enggak bisa lulus kuliah kecuali kalau diluluskan oleh Allah. Betul? Kamu bisa enggak gagal? Enggak bisa. Kamu menggagalkan dirimu enggak bisa. Kecuali kalau diizinkan gagal oleh Allah. Buktinya ya. Banyak orang yang mau bunuh diri, minum racun, ternyata enggak mati. Loncat, ternyata enggak mati. Yang enggak pengen bunuh diri, kepleset, mati. Ya. Minum air keselak, mati. Ada enggak yang begitu? Ada. Enggak kuasa. Menggagalkan diri, enggak bisa. Membuat berhasil, enggak bisa. Kecuali kalau dibuat bisa oleh Allah, kecuali diizinkan oleh Allah. Sampai di sini jelas? Oke. Sekarang kita ambil bab yang umum terjadi pada manusia akhir-akhir ini, hutang. Ilmu terapan ya, ilmu terapan, hutang. Punya hutang? Punya hutang? Punya hutang? Banyak ya, banyak. Bisa enggak kamu lunaskan hutangmu? Enggak bisa. Bisa. Yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Yang bisa menjadikan kita tidak bisa melunaskan hutang hanya Allah. Dah, ini mulai asyik ini.
Oke, sekarang kita punya tujuan. Saya mau melunaskan hutang. Maka nomor satu kita ngomong saya tidak bisa melunaskan hutang. Selesai. Makanya kalau kamu berpikir kamu bisa melunaskan hutang, itulah langkah awal yang buat kamu stres. Maka setiap kali usaha gagal, stres. Gak punya duit, stres. Gitu kan ya? Karena merasa aku bisa melunaskan hutang. Tapi kita cukup ngomong, saya pengen melunaskan hutang, di bawahnya saya tidak bisa melunaskan hutang. Melunaskan hutang saya tuh sejak awal. Allah. Ini bukan bab amin dulu, ini bab cara ya, bab cara. Biar paham urutan pola berpikir nih. Pola berpikir. Ini kalau paham ilmu ini dipakai semua hal enak. Ulangi dikit boleh? Buat yang rodok lemot-lemot jadi biar enggak. Ya, saya kan agak lemot. Saya ulangi dikit boleh ya? Jadi yang bisa hanya siapa? Allah. Selain Allah tidak bisa. Kita pakai bab hutang ya, bab hutang. Kita punya hutang. Saya pengen melunaskan hutang, betul? Nah, maka nomor satu kita ingat dulu, yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Saya pengen melunaskan hutang, saya tidak bisa melunaskan hutang, maka ada kata maka saya minta tolong sama yang bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Maka saat detik itu juga ketergantungan pada siapapun dan apapun segera buang. Perusahaan, usaha, ilmu, kenalan, teori, rencana, semua buang. Rencanaku tidak bisa, usahaku tidak bisa, temanku tidak bisa. Nolkan dulu, betul-betul yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nolkan pikiran, nolkan hati, hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hanya Allah, yang ada cuma Allah. Allah tempatku bergantung. Langsung ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, tolong lunaskan hutang saya. Maka kita cari jawabannya dari Allah, betul kan ya? Allah jawab itu, gak mungkin gak dijawab. Oke, aku lunaskan hutangmu. Oke, aku lunaskan hutangmu. Kalau mau tahu caranya, tanya sama siapa? Ya tanya sama nabinya, tanya sama rasulnya. Maka kita tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana biar hutang saya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, kamu waktu minjem harus benar caranya. Waktu minjem caranya harus benar. Siapa yang pinjam dengan niat untuk melunaskan akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minjam tidak punya niat untuk melunaskan, hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu cek dulu, kamu pertama kali pinjam dulu niatnya mau ngemplang atau mau bayar? Mau bayar, udah. Kalau udah memang niatnya mau bayar, yakin pasti hutangmu lunas. Kalau niatmu mau bayar, tapi niat itu bukan ungkapan di hati tok. Kalau ungkapan di hati di pikiran namanya bukan niat tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdus syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu. Kalau enggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, namanya bukan niat tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun, bukan berniat. Oke, saya berhutang dengan niat saya akan melunaskan. Maka saat itu juga dia udah siapkan. Ya, siapkan apa? Perencanaan. Dari sini saya akan ambil sekian rupiah untuk bayar hutang. Sini sekian rupiah untuk bayar hutang. Kemudian dia siapkan mungkin aqua, galon atau apa, punya duit cemplungkan ini untuk bayar hutang, ini untuk bayar hutang. Hutangnya 200 juta, nyemplungkannya 5.000 rupiah. Gak apa-apa. Jangan pakai akalmu. Akalmu jangan dipakai, kan punyanya itu ya, punyanya itu. Udah nih niat bayar hutang, niat untuk melunaskan hutang. Ini namanya sudah ada aksi. Terus nanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya cara berikutnya apa? Cara berikutnya apa? Apakah hanya itu niat? Enggak. Ya, enggak niat saja. Kamu harus baca doa ini. Kamu baca doa ini. Kalau doa ini kamu baca, hutangmu berapapun akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan bisikin, oh kamu sekedar doa nggak bisa, mana mungkin sih doa akan membuat hutangmu lunas. Kamu jangan percaya sama kata ustadz, kata ini dan lain sebagainya. Buktinya Habib Novel sendiri utangnya banyak, tapi lunas bro. Ya terbukti kan lunas, betul kan ya? Yang satu ini kan tinggal dikit, dari 7,7 cuma tinggal 4,7 dalam 2,5 bulan kan ya. Alhamdulillah.
Masa dalam 2,5 bulan dapat 3M itu kan ya, subhanallah kan luar biasa. Caranya gimana? Caranya ini. Caranya adalah dengan pola pikir yang tadi saya bangun tadi ya, yang saya jelaskan secara terstrukturnya, biar kita bisa mengikuti dengan gampang. Oh, di antaranya doa yang ada di Wiridul Latif. Jadi kalau tiap pagi baca Wiridul Latif, insya Allah hutang lunas. Ada di situ ya, ada di situ. Min ghalabatid dain. Ya Allah, bebaskan aku dari dikuasai oleh hutang. Ada di situ. Kemudian apa lagi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Setiap habis sholat baca itu, maka hutangnya akan lunas. Maka hutangnya akan lunas. Kalau setiap habis sholat baca itu, ya sudah, amalkan saja itu, nggak usah mikir lagi. Kamu udah percaya sama Allah, ya, percaya sama Nabi, itu wujud percaya sama Allah. Tugasmu ngapain? Nikmatin hidup. Nikmatin hidup bagaimana? Waktunya ke pasar, waktunya kerja, waktunya ngobrol sama teman. Jangan mikir hutang lagi. Kalau kamu masih mikir hutang lagi, berarti kamu gagal. Gagalnya di mana? Kamu nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya itu yakin, orang yakin nggak ragu, orang ragu berarti tidak yakin. Maka kamu tidur dengan santai. Istri nanya, Mas, utang banyak kok tidur santai, kenapa? Allah yang mau melunaskan, bukan saya. Keren toh? Suami nanya ke istrinya, Dik, hutangku banyak, kamu kok tidurmu bisa nyenyak nih, gimana caranya? Yang bagian melunaskan hutang bukan saya, Mas, bukan kamu. Yang melunaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lunaskan, bukan kita. Saat kita mengikuti tahapan-tahapan yang betul. Kalau judulnya Allah yang tempat kita bergantung, berarti yang beresin siapa? Allah. Kalau udah diberesin Allah, beres atau enggak beres? Beres. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Tenang. Di sini kalian makan diberesin siapa? Panitia. Di sini loh ya. Jangan bicara Allah dulu ini. Syariatnya yang dohir dulu. Tadi kan semua sikap hati ya. Dohirnya siapa yang beresin makan? Panitia. Anda percaya sama panitia, gak mikir lagi gini, nanti makan siang ada ndak ya? Nanya panitia dulu, panitia makan siang ada ndak ya? Panitia makan siang ada ndak? Panitia jawab, ruwet. Yang satu ini suruh keluar saja cari makan di luar, ya gak usah diurusin ya, ruwet gitu ya. Sudah di sini dibilang gratis, makan, minum, tidur, ya sudah pasti disediakan. Betul begitu kan? Nah Allah Ta'ala sudah jamin kamu di dunia ini aku yang ngurus, selesai. Tapi ikuti aturannya. Aturannya apa? Jangan minta tolong sama yang lain. Jangan bergantung pada yang lain. Karena yang bisa cuman aku, yang lain tidak bisa. Begitu kita ngeyel merasa bisa dan menganggap yang lain bisa, sama Allah dipersilahkan. Silahkan kamu minta tolong sama yang lain, ruwet sama yang lain. Hasilnya glundung, delunguk, ya, delosor, puyeng, kepala pecah, jeduk-jeduk ke tembok, duk, stres. Sampai di sini jelas? Simpel atau enggak simpel? Simpel. Saya kasih contoh kasus boleh? Komputer saya rusak. Rusak. Yang pernah saya sampaikan, saya panggilkan montir. Montir itu motor ya. Ya teknisi. Salah ngomong. Panggilkan teknisi. Ya. Dibawa pulang komputernya sama teknisi. Dibawa ke rumah saya ambil, saya bawa ke rumah saya, rusak. Waktu yang sama, saya bawa ke tempat teknisnya, saya colokkan di sana, nyala. Saya bawa balik ke rumah saya, rusak. Akhirnya teknisnya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya udah ikut ke rumah saya, dicolokkan nggak nyala. Akhirnya teknisnya nyerah. Wah Pak, nyerah saya. Udah nyerah, sudah. Akhirnya saya pakai ilmu yang tadi itu. Yang bisa hanya Allah. Saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong bereskan komputer saya. Ya, bereskan komputer saya. Saya anggap saja komputernya kena penyakit gitu kan. Tak wiriti. Sur ya, kasih widu sakron. Mungkin kerasukan jin atau apa komputernya. Selesai saya baca wirid, saya nyalakan, nyala. Teknisnya bingung, kok bisa Pak? Iya, memang kalau sudah kamu tidak mampu, biar langit yang bekerja. Kan gitu. Ini contoh kecil, contoh yang lebih besar. Saya pengen live streaming dulu. Sekarang saya kan di YouTube ya, Instagram udah saya tinggalkan, nggak level udah. Mainnya YouTube gitu ya. Ya, YouTube kan menitnya panjang, Instagram menitnya pendek. Saya kan bicara 1 menit kurang enak. Saya doyan ngomong soalnya. Jadi ngomongnya panjang. Dulu saya pengen live streaming di Instagram dengan banyak kamera. 1, 2, 3 kamera, nggak mungkin. Karena live streaming di Instagram itu harus langsung dari handphone. Kamu kasih eksternal kamera juga nggak bisa. Harus dari handphone. Saya panggil teman-teman saya, baik dari Solo sampai dari Jakarta, dari Surabaya, tolong cari di dunia, ada enggak yang bisa live streaming dari sekian kamera di Instagram? Angkat tangan semua.
Habib sudah googling sampai ke ujung dunia nih, sudah dekat langit. Tidak ada yang bisa. Saya Habib Novel Al-Idrus dan saya bukan orang yang sekolah teknik informatika atau teknik komputer atau pemrograman, enggak. Saya sekolahnya dulu di SMA negeri, terus nyantri 6 bulan, terus ngenger ulama 10 tahun. Enggak lama loh, cuman sebentar aja ngenger ikut ulama belajar hanya 10 tahun. Subhanallah, pegang PC, nyalakan, googling, bener, saya tuh nggak percaya sama orang soalnya. Artinya saya juga harus belajar gitu ya, informasi itu nggak saya telan mentah-mentah. Saya cari semua, nggak ada yang bisa memang, nggak ada yang bisa. Maka saya pakai ilmu tadi, yang bisa hanya Allah. Ya Allah, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Subhanallah, itu langsung ada jawaban. Ojo mbok pikir ada suara ngono ya. Pola pikir kita dituntun. Ya. Coba pakai laptopnya. Ini saya share sekarang. Dulu ilmu ini saya rahasiakan. Sekarang saatnya di-share. Karena Habib Novel nggak pakai Instagram lagi. Jebol Instagram gak ada masalah. Ya, ini mau mahal. Nggak perlu aplikasi-aplikasi yang pakai VMix, pakai nggak perlu itu ya. Kadang ya gambarnya rusak, kebalik-balik enggak. Gambarnya pasti bagus. Yang diperlukan ini. Saya pakai laptop. Cek di device manager. Cari kamera. Disable kameranya. Ya, kemudian kasih converter untuk HDMI. Yang biasa dipakai untuk game itu. Untuk convert video, ya video converter HDMI. Colokkan ke situ. Biar nanti ini konverternya dikenali sebagai kamera. Saya coba, gak iso. Harusnya bisa ini. Gak bisa. Oh, ini laptop. Ya ini laptop, PC gak bisa, laptop ini gak bisa. Kenapa? Karena Instagram maunya hanya handphone. Handphone. Berarti saya harus cari laptop tablet. Yang laptop itu juga dikenali sebagai handphone. Saya beli berapa laptop? Oh iya modal. Coba, gak bisa, gagal. Ternyata laptop-laptop yang ada itu namanya laptop tablet, tapi sebetulnya enggak. Dia cuma sistemnya tablet, tapi hardware-nya tidak tablet. Maka saya cari satu sistem, gaya ya, gaya didik gak apa-apa ya. Walaupun bacaannya model begini-begini ya, tulisan Arab begini kan, tapi ya alhamdulillah. Ini kalau Pak B.J. Habibie masih hidup, saya ajak ngobrol begini seneng mesti. Ya, sistem itu yang sistemnya betul-betul tablet. Jadi bukan bohong-bohongan ya, bukan bohong-bohongan. Jadi banyak laptop itu sebetulnya laptop tablet, tapi dia hanya mengelabui loh, sebetulnya enggak tablet gitu ya, enggak tablet. Tapi yang secara hardware dia betul-betul laptop dan tablet. Itu saya temukan hanya saat ini ya di 2 laptop. Yang satu Microsoft Surface. Ya Microsoft Surface. Saya waktu punya Microsoft Surface, langsung saya sistem untuk kameranya saya disable yang bagian depan, yang bagian belakang saya enable, saya colokkan itu langsung masuk video converter yang dari HDMI itu dikenali sebagai kamera. Maka saya setel UCTV live Mekah. Langsung Instagram saya live streaming kan, komentar, Habib, alhamdulillah lagi di Mekah ya Habib ya. Doakan saya Habib, hadirkan saya. Padahal atasnya cetok UCTV. Paham maksudnya ya? Artinya saya lagi nge-live-kan televisi, bukan saya lagi di sana. Tapi orang tahunya kan saya lagi bawa handphone di Mekah. Maka mulai saya buat live streaming dari Masjid Ar-Raudhah. Sekian banyak kamera. Cukup satu input sama dengan di YouTube, sama dengan di Facebook. Yang paham gumun. Kok bisa ya Habib Novel ya? Live streaming YouTube, Instagram, Facebook sama, nggak ada bedanya. Caranya gimana? Caranya seperti apa? Terakhir saya dapat Asus ZenBook. Ya, Asus ZenBook itu bisa itu. Baru 2 yang saya bisa. Saya nggak mau penelitian lagi tentang itu karena saya udah nggak pakai Instagram. Ya nggak mau. Silahkan kalian yang pakai, kalau pengen live streaming pakai itu. Biar capek Instagram. Ya biar Instagramnya capek. Bayangkan kalau kalian nge-live-kan TV di channelmu
Mekah gitu, 1 jam live lagi, 1 jam live lagi itu ya. Itu nanti database Instagram bisa jebol lama-lama. Ya, lama-lama bisa jebol. Kalau saya Indonesia Raya, kemudian live streaming semua terus 24 jam gitu ya. Ya 24 jam live streaming. Kalau pakai handphone kan enggak mungkin, orang mau live streaming terus kan enggak mungkin. Tapi kalau kamu pakai laptop, pakai PC kan tinggal aja selesai. Nanti 1 jam live lagi gitu, 1 jam live lagi. Instagramnya pakai apa? Karena di Microsoft itu sudah ada ya app Instagram. Nah untuk yang Windows tablet maka dia akan mengenali Windowsmu ya sebagai handphone. Maka pilihan kamera akan muncul ketika di device manager kamu disable. Ini pelajaran sebetulnya bukan ilmu komputer saudara-saudara. Ini pengajian tentang masalah yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari mana Habib Novel paham ini? Dari mana? Wah, Habib Novel saja bingung apalagi kamu. Saya aja nggak paham ya. Apalagi kamu, bagaimana saya bisa paham ini? Jawabannya satu, minta sama Allah, yakin sama Allah, nanti Allah akan jawab. Ya kamu tanya sama Nabi SAW gitu kan? Atau kamu tanya sama pakar-pakar, tanya sama pakar dulu. Setelah pakar-pakar buntu, Allah akan kasih kamu jawaban. Jelas semuanya? Berarti ilmu ini penting atau tidak penting nih? Ilmu apa yang penting? Ilmunya Allah yang paling penting. Jadi matematika, fisika, biologi, kimia, kedokteran itu ilmu utama atau sambilan? Sambilan. Cukup utamanya 1-2 orang fardu kifayah ya. Yang lain sambilan. Kalau namanya itu ilmu sambilan, kamu nggak usah terlampau, paham? Gak lulus gak masalah gitu loh. Jangan gak lulus stres. Aku gagal sambilan. Gak jadi masalah. Tapi kalau kamu gak lulus ilmu Al-Fatihah nangis. Masya Allah, Al-Fatihah kok gagal saya. Gak lulus tentang syarat sahnya sholat, nangis syarat sahnya sholat kok enggak paham saya. Syarat sahnya wudhu, batalnya wudhu kok enggak ngerti, nangislah. Ya, semoga berkah dan manfaat. Mari kita jawab adzan. Jawab adzan itu boleh ditakhir. Ditakhir kalau lagi kita dalam ngobrol sama orang yang penting, cari ilmu yang penting. Kalau diputus dengan jawab adzan nanti ilmunya akan hilang, maka bisa ditakhir. Mari kita takhir ya. Jawab adzannya sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Allahumma rabb hadhihi da'wati hati sayyidina Muhammadin wa ba'dahu al-maqam. Rabbi ighfir li wa li wa sallallahu. Amin.